tujuannya untuk melestarikan budaya Jawa Timur, otomatis kan memang salah satunya literasi budaya. Ini kan tidak bisa kita kesampingkan. Cuma anak muda saat ini kadang-kadang kurang tertarik untuk mempelajari itu ya. Menjadi tantangan sendiri, Pak Mujib, agar generasi milenial atau generasi muda ini bisa tertarik untuk mempelajari terkait dengan budaya lokal, muatan lokal yang ada di Jawa Timur. Kita ajak mereka untuk bagaimana mengembangkan dan mengenali budaya warisan lokal yang dari nenek moyang kita ini bisa mereka jaga dengan baik, bisa mereka pahami juga bahwa budaya kita ini kira-kira nanti apa saja dan berapa banyak, dan ini harus kita lestarikan dengan apakah nanti harus di-upgrade dengan dunia yang sekarang ini kan itu. Pemimpin, advokat, politisi, dan penggerak organisasi, itulah kata yang menggambarkan sosok Sumardi, SH, MH. Pria kelahiran Sidoarjo, 6 Januari 1974 adalah figur yang tidak hanya piawai dalam dunia hukum, tapi juga aktif mencetak kader dan membangun jejaring lintas sektor untuk kemajuan Jawa Timur. Pendidikan, S1 Hukum di Universitas Yosudarso Surabaya. S2 Magister Hukum, Universitas Bayangkara Surabaya. Karir profesional, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur fraksi Partai Golkar, advokat praktisi hukum berpengalaman, vokal dalam isu keadilan sosial dan bantuan hukum masyarakat. Direktur Utama PT Amanah Amarta, mendorong inovasi dan pemberdayaan ekonomi melalui sektor swasta. Dengan lebih dari 2 dekade pengalaman organisasi, Sumardi adalah pemimpin yang konsisten mendorong kaderisasi dan penguatan struktur kelembagaan. Beberapa posisi strategis yang pernah dan sedang ia emban antara lain, Ketua Depidar 12 Baladika Karya Jatim, Sekretaris Depidar 12 Soksi Jatim, Ketua DPW Pradin Jatim, Ketua Posbaku Madin Jatim, Wakil Koordinator Pradin, Ketua Biro Kaderisasi DPD Partai Golkar Jatim, dan Wakil Ketua KNPI Jatim. Sumardi dikenal sebagai pemimpin yang visioner, aktif membina generasi muda, serta konsisten menyuarakan kepentingan masyarakat melalui jalur hukum, organisasi, dan politik. Ia percaya bahwa perubahan harus dimulai dari kepedulian dan keterlibatan langsung dalam berbagai lini kehidupan sosial. Sumardi bekerja dengan integritas, memimpin dengan keteladanan, dan mengabdi dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Tribun Network, dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu, podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan beragam. Namun, di era globalisasi seperti saat ini, kita dihadapkan pada tantangan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya lokal di tengah arus informasi dan perkembangan teknologi serta pengaruh budaya luar yang semakin deras. Literasi budaya menjadi kunci yang sangat penting dalam membangun kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai dan tradisi budaya Jawa Timuran. Dengan memiliki literasi budaya yang baik, pemuda, khususnya Gen Z atau generasi Z, dapat memahami dan menghayati nilai-nilai budaya yang menjadi identitas mereka, serta dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Jawa Timur. Untuk itu, Tribuners, kita perlu membangun kesadaran dan kemampuan literasi budaya di kalangan kaum muda, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap
budaya luhur nenek moyangnya serta identitas Jawa Timur. Untuk itu, Tribuners, Gebrakan Wakil Rakyat kali ini akan mengangkat tema membangun literasi budaya di kalangan pemuda untuk memperkuat identitas Jawa Timur. Nah, agar tema yang sangat menarik tersebut bisa diulas dan dijelaskan secara utuh, sudah hadir bersama kita Bapak Sumardi SH.MH. Ya, beliau adalah anggota Komisi A DPRD Jawa Timur yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan. Tribuners, Bapak Sumardi ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur. Beliau menjadi wakil rakyat di Indrapura ini terpilih dari Dapil 10 yang membawai wilayah Jombang dan Mojokerto. Langsung saja kita sambut Bapak Sumardi. Pak Sumardi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, sehat Pak? Sip. Pak Sumardi, soal literasi budaya Pak di kalangan pemuda Jawa Timur. Kalau Cak Sumardi, ya kan panggilannya ini beliau ini Cak Sumardi, karena meskipun usianya sudah setengah abad tapi masih kelihatan muda. Ya, harus tetap muda. Cak Sumardi, soal literasi budaya di kalangan kaum muda ini, saat ini kalau menurut Cak Sumardi seperti apa sih kondisinya? Iya, gini Pak Mujib, terkait dengan literasi budaya saat ini memang menjadi tantangan tersendiri ya bagi kita, bagaimana anak muda ini ada ketertarikan ya pada terkait dengan budaya kearifan lokal yang ada di Jawa Timur. Karena apa? Dengan adanya kita tujuan untuk melestarikan budaya Jawa Timur, otomatis kan memang salah satunya literasi budaya. Ini kan tidak bisa kita kesampingkan. Cuma anak muda saat ini kadang-kadang kurang tertarik untuk mempelajari itu ya, Pak Mujib. Karena dengan dunianya yang sekarang ini, yang mungkin juga berbeda, kenapa mereka kurang minat mempelajari terkait dengan budaya atau belajar melalui literasi budaya. Ini karena memang ya dengan perkembangan digital yang sangat luar biasa, modernisasi terkait dengan budaya dari negara lain ini juga lebih mudah bisa diterima sama mereka. Kadang-kadang juga mereka meninggalkan budaya-budaya lokal kita. Makanya menjadi tantangan sendiri Pak Mujib, agar generasi milenial atau generasi muda ini bisa tertarik untuk mempelajari terkait dengan budaya lokal, muatan lokal yang ada di Jawa Timur. Hal yang paling urgen, Cak Sumardi, apa yang mestinya harus dilakukan ya agar generasi muda kita baik Gen Z maupun milenial itu back to basic, artinya kembali mencintai budaya leluhur nenek moyangnya yang adiluhung. Ya, memang menjadi tugas kita juga Pak Mujib ya, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak generasi muda agar mencintai budaya sebagai salah satu ciri khas ya, menjadi salah satu kekayaan yang luar biasa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Ini kan kita memang mempunyai tantangan tersendiri bagaimana membuat konsep ya agar muatan budaya itu atau kita memberikan pemahaman terhadap budaya kepada anak-anak muda kita ini bisa diterima. Ya salah satunya mungkin bisa melakukan melalui medsos ya, atau melalui ruang-ruang digital yang nantinya
Karena apa? Hari-hari anak muda sekarang ini kan tidak bisa lepas dari gadget, Ya, tidak bisa lepas dari sosmed, tidak bisa lepas dari ruang-ruang digital yang menurut mereka itu sudah menjadi salah satu kehidupan anak zaman sekarang, kan itu Pak Mujib. Jadi makanya paling tidak kita harus bisa masuk ke ruang-ruang itu untuk menyampaikan terkait dengan budaya-budaya kita, ya, kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah kita atau di Jawa Timur ini, bagaimana mereka tahu bahwa ternyata ada budaya-budaya yang cukup banyak yang harus mereka tahu, yang harus mereka bisa juga mereka up ya, bahwa ini menjadi salah satu kebanggaan warga Jawa Timur, bahwa kita punya daya tarik melalui budaya seperti ini kan gitu. Ya. Cak Sumardi, soal budaya ini kan menarik kan, memang tantangannya luar biasa ya, agar kaum muda itu bisa nguri-nguri, ngugemi atau mencintai budaya leluhurnya ya, budaya Jawa Timur itu. Tapi ini kan faktor eksternalnya ini kan juga luar biasa. Apakah menurut hemat Cak Sumardi, misalkan mengajarkan nilai-nilai budaya atau itu misalkan dari sekolah, pendidikan formal, atau lingkungan keluarga saat ini tidak cukup atau seperti apa? Ya, melalui beberapa media atau beberapa cara, ini memang salah satunya kita juga harus melibatkan beberapa pihak, Pak Mujib, untuk bisa kita menggait mereka juga untuk bisa menyampaikan ya kepada anak-anak muda yang di mana di sekolah-sekolah ya, atau di komunitas-komunitas, agar nanti karena banyak ruang-ruang yang memang harus kita masuki di situ. Ruang kosong itu yang harus dimasuki ya. Iya, kita harus masuk ke sana melalui ruang-ruang pembelajaran sekolah, atau mungkin komunitas-komunitas pelestari budaya, atau komunitas-komunitas Karang Taruna mungkin ya. Nah, kita ajak mereka untuk bagaimana mengembangkan dan mengenali budaya warisan lokal yang dari nenek moyang kita ini, bisa mereka jaga dengan baik, bisa mereka pahami juga bahwa budaya kita ini kira-kira nanti apa saja dan berapa banyak, dan ini harus kita lestarikan dengan apakah nanti harus di-upgrade dengan dunia yang sekarang ini kan itu. Karena memang penyampaian saat ini memang salah satu kendalanya adalah ini ya, soal metode dan wahana ya. Iya, Pak Sumardi ya. Betul. Metode itu dan wahananya ini kan yang harus dipikirkan ya. Betul. Jadi paling tidak menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan dunia sekarang. Kalau hanya penyampaiannya bentuknya konvensional yang seperti yang sering dilakukan, itu kadang-kadang sudah nggak sesuai dengan pola pikir dan dunia anak sekarang kan itu. Makanya harus disesuaikan, paling nggak melalui ruang digital atau melalui beberapa komunitas yang mungkin melakukan pementasan yang harus disesuaikan dengan sosmed juga ya Pak ya. Iya. Kalau sekarang anak muda itu kan seneng dengan gambar atau video, mungkin animasi atau literasinya itu, literasi budayanya itu bisa lewat animasi atau yang disampaikan lewat TikTok atau Facebook atau Instagram atau YouTube dan seterusnya. Iya. Pak Sumardi, pasti sebagai wakil rakyat ya Pak ya, agar sudah melakukan banyak upaya juga pendampingan ya, agar literasi budaya ini di kalangan anak muda di Jawa Timur itu makin bagus lah, kan kecintaan mereka terhadap budaya lokal itu semakin tinggi. Apa Pak yang sudah dilakukan? Kita paling tidak juga mendorong lah program-program bagaimana budaya lokal kita ini bisa dipahami dan juga bisa diterima oleh semua kalangan anak muda. Paling tidak dukungan program anggaran ya, yang nanti bisa kita fasilitasi nanti melalui beberapa program-program peningkatan literasi budaya ke anak muda, atau mungkin
pembuatan pentas-pentas seni ya terkait dengan budaya lokal. Ya memang ini tidak lepas dari penganggaran juga, Pak Musyid. Makanya kami di DPRD ini juga sangat mendukung sekali potensi-potensi seperti itu apabila nanti keterlibatan anak muda yang nanti sebagai penggagas bagi memunculkan budaya-budaya atau potensi-potensi budaya yang ada di Jawa Timur. Kita akan dukung, bahkan nanti memang salah satu tantangan ini salah satu anggaran juga. Maka apabila itu dibutuhkan, kita juga siap untuk mendukung penganggarannya. Kita juga sampaikan agar nanti ini juga menjadi program utama juga, ya. Karena kita juga mempunyai tanggung jawab yang tidak bisa kita kesampingkan begitu aja. Bagaimana budaya lokal ini bisa sama-sama kita jaga dengan baik, kan itu, Pak Mujib. Cak Sumardi ini kan berangkat dari Dapil 10 wilayah Mojokerto dan Jombang, khusus Mojokerto ya, dan itu merupakan wilayah yang di situ merupakan sentrum kebudayaan lah, tidak hanya Jawa Timur tapi nasional, karena dari Mojokerto lah lahir kerajaan terbesar sepanjang sejarah Nusantara kita, yaitu Majapahit. Dan Cak Sumardi kan pasti sering turba, sambang dapil, sambang konstituen di Mojokerto dan Jombang. Apa, Cak, yang paling sering diaspirasikan lah oleh masyarakat di dapil Cak Sumardi kaitannya dengan soal melestarikan dan mempertahankan budaya ini, budayaan ini? Di dapil saya itu memang banyak tinggalan warisan budaya itu yang sudah cukup lama ini, Om Cip, ya. Seperti kemarin itu ada tari topeng, ya, tari topeng, ada juga bolet, ya, tari bolet, terus ada juga ludruk, ya toh. Ini kesenian-kesenian termasuk tari remo, tari bolet itu kesenian-kesenian yang harus dijaga, bagaimana eksistensinya itu masih ada, kan. Memang ada beberapa kekhawatiran dari tokoh-tokoh budaya yang ada di situ, bagaimana kita bisa ikut menjaga, ikut melestarikan, bahkan sekali-sekali nanti ini menjadi salah satu topik pembahasan antara tokoh budaya dengan masyarakat. Paling tidak ini sebagai salah satu uri-uri budaya yang ada di mereka. Makanya kemarin kita sempat kumpul-kumpul sama mereka. Kita adakan pentas seni juga di sana. Sudah, Pak? Sudah, sempat. Berarti langsung action ya ini? Langsung action ya? Saya kemas dengan bentuk kegiatan yang bagaimana, terus terkait dengan diskusi budaya yang di sana, saya kemas sarasehan. Oh, sarasehan budaya. Saya undang beberapa tokoh budaya lokal yang senior, yang paham betul terkait dengan dunia budaya yang ada di situ, dengan masyarakat. Ini tanggapan masyarakat juga cukup bagus, bahkan cukup gayeng sekali. Waktu ketemu dengan mereka bisa diskusi bareng bagaimana terkait dengan budaya ini harus betul-betul menjadi kebanggaan bagi masyarakat yang ada di situ. Ini yang kita lakukan, Pak Mujib, ya. Para pemuda ada yang hadir nggak, Pak, itu? Yang dari milenial, Gen Z? Ada, yang para itu pemuda. Nanti yang harus melestarikan budaya kita ya di masa depan, ya? Ada, malah dari para pemuda itu salah satu juga menjadi salah satu narasumber, pembicara. Bukan narasumber, pelaku, ya. Pelaku terhadap tari-tarian atau seni topeng itu, tari topeng itu. Sama malah salah satu menjadi pemimpin yang di situ. Yang pentas seninya, ya. Pentas seninya, dan sanggarnya itu salah satunya miliknya anak muda di sana. Nah, makanya ini kan kita langsung dukung dan kita juga motivasi bahwa kegiatan ini harus menjadi menjadi kebanggaan bagi mereka, di mana anak muda ini sudah yang saat ini bermain gadget dan juga bermain dunia digital sudah nggak masuk di sana, tapi ada beberapa anak muda yang masih peduli di bagaimana mereka menjaga warisan budaya yang ada di situ. Artinya sebenarnya masih ada, Pak, ya, kalangan anak muda kita itu yang betul-betul masih nguri-nguri budaya, ya, masih melestarikan dan mempertahankan budaya leluhurnya, ya. Ya, masih ada.
bahkan menjadi salah satu pimpinan sanggar di sana juga salah satu tokoh muda juga. Kalau itu dimasifikasi Pak, artinya tidak hanya misalkan di kecamatan A di wilayah Mojokerto, tapi itu nanti juga menjadi gerakan bersama ya, untuk pelestarian budaya di kalangan anak muda. Apa Pak yang mestinya dilakukan? Ya, kita juga kemarin coba membangun komunikasi dengan beberapa tokoh budaya dan kalangan anak muda yang ada di beberapa tempat yang mempunyai klasifikasi warisan budaya yang berbeda. Katakanlah di kita klaster daerah sini, ini ternyata warisan tari bolet. Oh, yang di sini ternyata kan wilayah Arek, Surabaya sampai Malang itu apa ya, warisan budayanya. Ya, ini ada semacam kekhasan sendiri di daerah-daerah sini, termasuk Lodruk itu enggak jadi satu sini, daerah sini. Nah, termasuk yang tari bolet di sini, tari topeng di sini. Dan ini kan sempat kita juga bagaimana nanti kita juga bisa melakukan pentas seni bersama sebagai salah satu warisan budaya dan menjadi kegiatan budaya bagi anak muda. Nanti kalau memang seperti itu kita akan dukung, bahkan seperti yang tadi kalau memang ini harus ada penganggaran yang bagaimana, kita juga siap untuk membantu untuk supaya nanti kegiatan ini juga bisa dilaksanakan bahkan menjadi kegiatan tahunan, di mana salah satunya tujuannya adalah ureri budaya yang ada di tempat kita kan itu. Artinya perlu ya Pak ya semacam kegiatan yang kalender budaya Jawa Timur, misalkan seperti itu. Betul. Yang menjadi agenda tahunan, misalkan bulan ini perlu digelar festival budaya atau pentas budaya di daerah mana. Seperti itu atau ada hal lain yang perlu dilakukan Pak? Di Jawa Timur sendiri kan ini ada beberapa program semacam kita turun di masyarakat dengan membawa tema budaya kan Pak Mujib ya, seperti pentas rakyat ya, itu salah satu program yang kita usulkan agar nanti pentas rakyat ini juga muatannya juga salah satunya mementaskan mementaskan budaya-budaya lokal yang ada di situ. Nah, ini juga bisa kita lakukan melibatkan semua pihak, ya kan? Salah satunya kita ingin melibatkan semua pihak ini bahwa warisan luhur budaya yang harus kita jaga ini memang harus betul-betul menjadi perhatian utama dan menjadi perhatian bersama. Kalau bisa nanti ini juga menjadi kegiatan yang sudah terjadwal atau tahunan disesuaikan dengan momennya. Kan itu. Momen-momen tertentu, apakah momen hari-hari tertentu yang terkait dengan perayaan nasional atau mungkin perayaan lokal kearifan lokal, mungkin kan banyak ya kalender budaya yang sudah ditetapkan sama mereka kan itu. Nah, kita coba tampung dan kita masukkan di sana supaya nanti menyesuaikan momen kan itu Pak Mujib. Misalkan kalau tanggal 12 Oktober itu hari jadi Jawa Timur, ya bisa digelar event tertentu. Atau hari jadi Kabupaten Mojokerto atau Kota Mojokerto bisa bikin event budaya. Hari jadi Jombang juga bisa, seperti itu ya Pak ya? Ya, kita sesuaikan. Pak, berarti untuk itu bisa terwujud ya, kolaborasi itu menjadi sangat penting Pak ya, dengan semua pihak dan stakeholder terkait ya. Ya, makanya dengan kita melibatkan semua stakeholder, salah satunya para budayawan lokal dan juga mungkin seniman dan juga ini ada pemerhati budaya dan juga mungkin kelompok-kelompok komunitas budaya dan juga pemuda. Ini kan harus kita coba untuk libatkan untuk bisa sinergi secara bagaimana mereka ini sama-sama punya peranan penting bagi menjaga dan melestarikan budaya yang ada di tempat kita kan itu. Pak, tapi yang jadi salah satu pekerjaan rumah adalah bagaimana agar itu menarik bagi kalangan muda. Kan tidak hanya sebatas pertunjukannya saja, tapi untuk menggerakkan anak muda agar mau datang, menyaksikan, hadir dalam sebuah pentas dan pertunjukan budaya itu kan butuh sesuatu yang lebih Pak. Effortnya kan juga luar biasa. Apa yang mestinya dilakukan agar ketika ada sebuah acara festival budaya, para anak muda itu berbondong-bondong untuk hadir dan menyaksikannya? Ya, ini paling kita kembalikan bahwa anak muda ini
suka dengan gaya yang bagaimana. Ya terkait dengan pentas seni ini kan harus disesuaikan, Bang Jeb. Contohnya mungkin ya tidak secara konvensional lagi, pentas Ludruk itu tidak seperti ini, pentas tarian itu tidak seperti ini. Ya mungkin harus disesuaikan dengan gaya-gaya anak muda yang saat ini, secara modernisasinya bagaimana kan itu. Karena anak muda saat ini kan melihat sesuatu kebudayaan itu kalau terlalu dianggap nggak masuk akal itu kan kadang mereka sudah nggak tertarik kan itu. Dianggap kuno gitu. Dianggap kuno, dianggap ketinggalan zaman. Wah tari remo itu apa kan sudah nggak sesuai dengan yang sekarang ini. Wah tarian-tarian itu sudah zaman dulu, zaman mbah-mbah kita. Tapi kan mereka gampang menerima terkait dengan budaya yang dari luar, yang menurut mereka itu gampang ditiru dan mudah ditiru dan yang dianggap ya ini yang paling masuk akal kan itu. Makanya mungkin dalam mementaskan itu ya harus disesuaikan dengan dunia anak-anak muda sekarang, Bang Jeb. Artinya sentuhan modernitasnya ada tapi tanpa mengurangi nilai budaya luhur. Itu ya Pak Sumardi ya. Iya. Pak Cak Sumardi kan soal isu budaya ini kan sebenarnya kan sudah lama ya kan seperti itu. Nah, ketika sekarang ini generasi muda kita itu kan mulai dalam tanda petik ya meninggalkan budaya leluhur kan seperti itu, sehingga perlu yang namanya literasi budaya kan seperti itu untuk memperkuat identitas Jawa Timur. Pak, kalau menurut hemat Pak Sumardi apa sih Pak sebenarnya identitas Jawa Timur itu yang perlu diperkuat, dipertahankan sampai kapanpun? Ya salah satunya budaya lokal kita ya. Nah, ini harus betul-betul kita jaga berdasarkan kearifan lokal daerah-daerah yang ada di Jawa Timur ini, Pak Mujib. Karena warisan budaya Jawa Timur kan menurut saya juga harga yang tidak ternilai ya. Harga yang tidak ternilai, bahkan beberapa warisan budaya yang di Jawa Timur itu juga sempat didaftarkan di UNESCO ya sebagai warisan budaya tak benda, di mana ini menjadi salah satu kekayaan budaya yang luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh negara lain. Kalau bicara Jawa Timur ini budayanya sangat banyak sekali ya, dan juga sudah menginternasional ya. Sudah dikenal oleh semua kalangan, bahkan banyak warisan budaya ini kemarin juga sempat dijiplak sama negara lain, ya kan? Ini kan juga nggak bisa dibiarkan karena ini kita jangan sampai lalai bahwa warisan budaya kita yang sangat luar biasa ini harus betul-betul kita jaga, dan itu menjadi salah satu aset bangsa juga kan. Tidak hanya kita bicara masalah kearifan lokal hanya Jawa Timur, tapi ini juga menjadi warisan budaya bangsa kita yang nggak bisa kita kesampingkan begitu aja. Makanya ini menjadi salah satu tugas anak-anak muda, Gen Z, milenial ya, harus betul-betul kalian perhatikan bahwa warisan budaya Jawa Timur itu cukup luar biasa, yang nilainya juga tidak bisa kita kesampingkan, dan kita harus kita jaga betul warisan budaya ini, karena ini menjadi aset bangsa juga yang harus nantinya menjadi kebanggaan bagi anak-anak muda ini. Cak Sumardi, sebagai wakil rakyat Jawa Timur ini, salah satu wujud kepedulian untuk menjaga dan melestarikan budaya Jawa Timur kan lewat yang namanya regulasi dan kebijakan ya. Apa ya yang support atau yang sudah dilakukan oleh DPRD Jawa Timur ya soal regulasi dan kebijakan yang pro terhadap pelestarian budaya Jawa Timur? Ya, kita Pak Mujib sebagai DPRD ini kan juga punya tanggung jawab yang nggak bisa kita tinggalkan terkait dengan warisan budaya. Paling tidak kita juga mendorong ya kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur agar betul-betul warisan budaya ini kalau bisa nanti juga ada regulasi yang bisa menjadi salah satu proteksi, menjadi salah satu rujukan bahwa warisan budaya apa saja yang nantinya ini menjadi warisan budaya khas Jawa Timur yang nggak bisa diambil atau dicuri oleh
pihak-pihak luar. Makanya paling tidak kita mendorong pemerintah Jawa Timur agar nanti perda terkait dengan warisan budaya ini juga menjadi salah satu hal yang kita jadikan dasar hukum ya, bahwa apa saja yang menjadi warisan budaya dari Jawa Timur yang nantinya yang kita masukkan dalam peraturan daerah tersendiri kan itu. Nah, kita dorong ke sana nanti, Pak Mujib. Artinya selain perda cagar budaya itu juga perlu ya Cak Sumardi, yang perda yang warisan budaya tadi ya. Ya. Saat ini yang sudah existing apa, Cak? Yang saat ini yang sudah existing paling enggak ini kan terkait dengan beberapa warisan-warisan budaya dan cagar budaya ini kan sudah menjadi salah satu perhatian utama juga dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak Mujib, untuk menjadi perhatian kita untuk kita jaga dan kita lestarikan. Makanya beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kita sendiri kadang juga melibatkan semua masyarakat untuk warisan budaya ini supaya nanti juga menjadi salah satu kegiatan utama pada kegiatan-kegiatan tertentu, menyesuaikan kearifan lokal yang ada untuk bisa kita jaga bersama-sama. Bahkan banyak usulan juga dari masyarakat agar nanti warisan budaya ini juga jangan sampai nanti ini hilang dengan sendirinya dengan adanya kebudayaan asing yang masuk, yang disukai sama-sama anak-anak muda ini ya. Sekarang ini kan kalau budaya asing itu masuk lebih cepat ya, diserap oleh anak muda kita. Tapi kalau budaya sendiri, budaya leluhur nenek moyangnya, ini kelihatannya malah sulit ya, kan itu. Lebih karena faktor apa ya, Cak Sumardi? Ya, makanya anak-anak muda saat ini kan nyari mudahnya kan gitu. Makanya kita ini kan harus paling tidak melibatkan semua sekolah-sekolah ya, sebagai salah satu inkubator ya, salah satu inkubator bagaimana budaya yang ada di Jawa Timur ini bisa dikenali sama mereka mulai kelas kelas SD, SMP bahkan SMA, sehingga nanti setiap kegiatan-kegiatan itu mereka juga merasa memiliki ya. Jadi kita termasuk nanti paling enggak semua pihak ini harus punya, kita jaga paling enggak sinergitas lah ya, dengan lembaga sekolah atau dengan pemerhati budaya dan juga dengan komunitas tertentu. Bagaimana nanti mempunyai sinergitas yang betul-betul baik agar nanti warisan budaya ini bisa menjadi salah satu tanggung jawab bersama untuk kita jaga. Hal terpenting, Cak Sumardi, apa yang mestinya perlu dilakukan ya oleh pemerintah agar budaya itu bagi anak muda itu tidak hanya sebagai warisan yang perlu dilestarikan dan dipertahankan, tapi juga menjadi inspirasi untuk menumbuhkan kreativitas di kalangan anak muda. Ini kan penting ya, budaya sebagai inspiring ini. Gimana? Ya, makanya setiap kegiatan itu memang anak muda ini nggak bisa kita tinggalkan, Pak Mujibnya. Kita nggak bisa meninggalkan bagaimana posisi anak muda ini, karena kalau nanti keterlibatan anak muda ini kita kesampingkan, bahkan anak muda ini juga tidak mau terlibat, ini juga akan menimbulkan sebuah kerugian yang luar biasa. Karena nanti pasti budaya ini kalau tidak diketahui dan tidak dipahami sama mereka, maka lambat laun ini nanti kan juga akan terkikis nanti, kan? Akan terkikis dan akan menjadi hal yang dilupakan nanti. Nah, ini kan juga nggak bisa dibiarkan. Makanya kita punya tanggung jawab yang sama, bagaimana warisan budaya ini bisa kita jaga dengan melibatkan anak-anak muda, paling tidak dengan kegiatan yang bisa kita sinergikan dengan mereka. Makanya tadi pembentukan semacam kayak inkubator tujuannya untuk sebagai wadah bagi kalangan anak muda untuk bisa melakukan ekspresinya, diberikan ruang-ruang ekspresi mereka, karena
kebebasan anak muda sekarang kan harus kita wadahi kan itu, Pak Mujib. Harus kita Kebebasan berekspresi ya. Iya, harus kita di bidang wadahi. budaya ini. Di bidang budaya. Mereka mau mempunyai apa nama itu ekspresi dan mempunyai ide yang bagaimana terkait dengan budaya yang dikenal yang sama mereka yang saat ini, atau mungkin ada kolaborasi antara budaya yang sudah ada yang sudah ada yang diketahui sama mereka sama budaya lokal yang saat ini ada, bagaimana itu bisa dikolaborasi semacam apa namanya bentuk pementasannya atau mungkin ide-ide kreatifnya nantinya bagaimana. Ini anak muda kalau kita batasi itu kan juga kadang repot juga, Pak Mus. Makanya kita berikan ruang kebebasan di ruang-ruang ekspresi yang bisa kita lakukan dan kita berikan kepada mereka. Artinya perlu ya, Cak Sumardi, di tempat-tempat ruang terbuka itu kan harus ada spot-spot yang di situ itu bisa menjadi simbolisasi bahwa itu apa namanya kearifan budaya lokal itu muncul di situ ya. Tapi Cak Sumardi melihat itu sudah dilakukan tidak oleh pemerintah Jawa Timur maupun Pemkab dan Pemkot? Ya, kalau saat ini memang sudah dilakukan kalau saya melihat ya, Pak Mujib ya, dengan melibatkan anak muda di beberapa pentas-pentas yang dilakukan sama dinas terkait. Itu sudah kita melibatkan beberapa anak-anak muda untuk bisa memanfaatkan ruang-ruang yang kita sediakan atau yang disediakan untuk mereka berkreativitas atau melakukan kreasinya, bagaimana menumbuhkan sebuah kreasi terhadap anak-anak muda itu kan itu. Saya lihat kalau bicara masalah Jawa Timur, Pemprov sendiri sudah melakukan itu, ya kan, dengan salah satunya melakukan beberapa lomba, salah satunya memberikan kesempatan kepada anak muda untuk menuangkan idenya, bagaimana mereka ini mengkolaborasi terkait dengan budaya-budaya yang ada sehingga menjadi sebuah apa namanya itu seni budaya yang unggul ya, yang antara apa namanya itu perpaduan ya, antara perpaduan seni budaya yang kolosal ya, yang modern. Ini kan beberapa pentas-pentas ini sudah dilakukan dengan melibatkan anak muda, Pak Mujib. Ya. Cak Sumardi, ini kan tantangan globalisasi, ya, perkembangan zaman, teknologi informasi, ya, ini kan luar biasa. Nah, apa sih pesan dan harapan dari Cak Sumardi ini agar para pemuda kita, pemuda Jawa Timur itu tidak kehilangan jati dirinya, tetap bisa melestarikan, mempertahankan ya budaya adiluhur dari para leluhurnya itu. Silahkan. Ya, Pak Mujib. Untuk generasi muda Jawa Timur, kalian harus tetap mempunyai karakter ya, juga mengakar terhadap budaya yang ada di Jawa Timur ya. Warisan budaya Jawa Timur ini sangat luar biasa, dan kita harus jaga warisan budaya ini dengan baik ya, karena warisan budaya yang ditinggalkan sama leluhur kita ini warisan nilainya cukup luar biasa. Jangan sampai karena perkembangan dunia yang saat ini memaksa kalian untuk melupakan warisan budaya kita. Jaga warisan budaya kita dengan baik, dan jangan sampai warisan budaya kita ini juga diambil atau diakui oleh pihak lain, pihak luar ya. Mari Jawa Timur sebagai warisan budayanya yang sangat luar biasa, yang sangat membanggakan, mari kita jaga dengan baik dengan segala potensi kalian sebagai anak muda yang luar biasa dan menjadi salah satu pusat energi inspirasi untuk kita semuanya. Mantap. Budaya sebagai pusat energi inspirasi untuk semuanya. Cak Sumardi, terima kasih ini karena sudah memberikan inspirasi kepada generasi muda di Jawa Timur, ya, baik milenial maupun Gen Z, untuk senantiasa ya nguri-nguri budaya,
tidak hanya mempertahankan tapi juga melestarikan budaya Jawa Timur agar selalu abadi sepanjang masa. Amin, amin, amin. Baik, Tribuners, demikian tadi gebrakan wakil rakyat bersama Bapak Sumardi SHMH, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan. Tetaplah setia di channel YouTube kesayangan Anda, Harian Surya Official. Kita akan bertemu lagi dengan para tokoh dan politisi di gebrakan wakil rakyat. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagia. Selalu cintai budaya leluhur kita.